datang di Riki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Halo, saya Fiasa. Saya ketemu lagi dengan saya untuk membahas soal-soal JLPT yang 99% prediksinya bakal muncul di JLPT ya. Di video kali ini saya akan membahas soal JLPT N4 yang dokai isinya teks informasi. Ini tuh relatif mudah dibanding soal dokai lain karena itu kayak ada jadwal, ada harga, ada hari, kayak gitu-gitu binatangnya. Pokoknya tuntas nih bakal saya bahas di video kali ini. Nah, jadi kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, biasanya langsung ya soal teks informasi ini kayak soal dulu baru bacaannya. Jadi kita langsung baca aja ya soalnya. Untuk soal yang pertama nih minasang ya. Di sini ada apa sih? Kayak di sini kita lihat dulu langsung pertanyaan paling akhir yaitu Dono kyoshitsu ga ichiban ii desu ka? Yang mana nih kelas yang oke? Ngomongin kelas berarti ini kayak entah itu kelas apa, les gitu ya, mau pelajari apa, kita langsung aja nih. Di sini pemeran utamanya adalah Maria Sang, ditanya adalah Maria Sang ya. Maria Sang itu siapa minasang? Di sini Maria Sang itu adalah Nihongo Gakko ni Kayotte Iro. Dia itu siswa Nihongo Gakko gitu. Kemudian Gakko ga Yasumi no ini Nihon no bunka wo narete to moteimasu. Dia mau mempelajari pas lagi libur, lagi nggak ada kelas di Nihongo Gakko, dia tuh mau kayak mempelajari budaya Jepang gitu. Nah terus tapi dia tuh liburnya nih Gakko wa Yasuminya itu minasang ya. Yasuminya itu adalah Doyobi to Nichiobi. Jadi dia cuma bisa belajar budaya Jepang itu di hari Sabtu sama Minggu aja. Skoshi demo yasui no hou ga ii desu. Jadi dia pengen yang murah nih minasang. Jadi jawabannya yang mana? Kita langsung lihat ke atas minasang ya. Hari Sabtu dan Minggu yang bisa, terus habis itu mana yang murah gitu. Nah kita langsung lihat ya ke bawahnya minasang nih. Nah kita langsung lihat di sini ada Ikebana minasang ya. Nah ini kan tentang Nihongo Bunka, ini Nihon Buka Kyositsu. Jadi ini kelas atau les tentang belajar budaya Jepang. Kalau Ikebana nih minasang hari Senin sama Kamis ya nggak bisa. Tadi dia bisa nyari apa Sabtu Minggu ya minasangnya. Terus kita tuh hari Sabtu Minggu yang mana aja. Nah di sini ada hari Sabtu minasang ya. Hari Sabtu Kimono no Kizuke minasang. Kimono no Kizuke ini pokoknya kelasnya tuh berkaitan sama kimono minasang ya. Terus hari Minggu ada apa lagi? Hari Minggu ada sushi ya, oke. Tapi harganya wala 2000 yen mahal minasang ya. Karena tadi dia mau yang murah hari Sabtu, bisanya Sabtu Minggu, tapi yang murah yang mana tuh berarti? Nah ini murah banget 700 yen, tapi bukan hari Sabtu Minggu. Ini aja deh yang gratis minasang ya, yaitu ya Kimono no Kizuke. Oke, kita langsung lihat pilihan jawaban ke atas. Jadi mana yang murah tadi minasang? Hai, jawabannya adalah yang nomor 3. Mudah bukan? Oke. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 2 minasang. Nomor 2 ini pertanyaannya apa nih? Dono kyoshitsu ga ichiban ii desu ka? Masih sama nanyain kelas mana yang oke. Tapi siapa kalau tadi itu Maria Sang, ini Aren Sang. Si Aren Sang ini Heijitsu no Yugata. Oke, Heijitsu no Yugata berarti kalian harus cek dia itu mau sore-sore Heijitsu berarti weekday gitu, antara Senin, pokoknya Senin sampai Jumat dia kosong gitu sore ya. Tapi kalau keren ini nani kan naraita tomote, berarti pengen mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan budaya Jepang gitu ya, tapi pas pulang sekolah nih sore gitu. Nah di sini sore memang dia Senin sampai Jumat bisa, tapi sorenya jam berapa nih? Daigaku no jugyo wa Heijitsu 5 時までです. Nah dia itu setiap hari di sekolahnya itu dia belajar sampai jam 5 sore, berarti dia cuma bisa belajar itu Senin sampai Jumat, sorenya itu mulai dari jam 5 gitu minasangnya. Terus poin pentingnya minasang, shumi wa ryori. Dia tuh hobinya masak minasang. Oke. Berarti yang mana kira-kira? Kita langsung lihat jawabannya dulu. Ikebana ada hubungannya kagak sama masak? Nggak ada. Berarti bukan ini jawabannya. Yang nomor 2 Nihon ryori no mana? Boleh lah ya, manner tentang Nihon ryori boleh lah kita lihat. Sushi tsukuri, membuat sushi boleh, bisa ya. Tempura tsukuri boleh juga. Berarti nomor 1 cedong yang eliminasi. 2, 3, 4 kemungkinan. Kita langsung lihat aja. Tapi berarti kita harus cari yang weekday tapi sore gitu. Terus mulai dari jam 5. Langsung kita lihat binatangnya. Mana yang masak-masak di sini ya? Oke, Nihon ryori no mana? Kinyobi. Boleh lah. Kinyobi ini bisa binatangnya. Jam 6:30 sampai 8:30. Terus sushi tsukuri. Nah, ini dia Nichiobi nih hari Minggu. Tapi kan dia maunya weekdays ya, binatang. Berarti sushi coret binatangnya. Nah, tempura nih binatang bisa nih ya. Hari ini nih Getsuyobi atau Suyobi gitu. Oke, ini dia bisa ya dari jam 6 sampai jam 7. Jadi jawabannya yang mana? Ryori, hobinya itu Ryori. Tapi berarti masaknya dong, soalnya kalau yang tadi nih yang manner itu ini nih cuma kayak manner buat masak aja, bukan masaknya beneran. Berarti jawabannya yang mana? Hai, jawabannya adalah yang nomor 4 yaitu tempura tsukuri. Oke, lanjut minasangnya. Untuk yang kedua nih, yang kedua ini kita langsung aja lihat soalnya minasangnya. Di sini ada soal, ini beda lagi bacaannya ya. Di sini ada soal jitensha o karite nori hito wa ikura orang yang menerima ka. Ngomongin duit nih minasang, harus bayar berapa? Bayar buat apa? Bayar buat kalau orang yang mau bayar nih jitensha karite Noritai gitu ya, yang pengen nyobain pinjam sepeda gitu, harus bayar berapa? Nomor 1 ada gratis tada, nomor 2 100 yen doang, nomor 3 200 yen, nomor 4 300 yen. Langsung kita lihat minasang ya. Kita lihat ya minasangnya. Nah, di sini nih ada
sports kyoshisu ya. Oke, sports kyoshisu. Nah, terus mau sepeda minasang ya. Di sini kita langsung lihat jitensha. Oke, jitensha nih di sini jitensha ya. Tapi jitensha itu minasang nih. Di sini tuh memang gratis minasang ya. Tetapi tetap kita cari dulu mana yang jitensha lagi. Saya coba di sini mana nih. Nah, di sini minasang bagian bunyi cuy jitensha o kariru hito wa 200 yen kakarimas. Nah, ini minasang nih aku yang kakarimas. Buat yang mau pinjam sepeda itu bayar 200 yen. Gampang banget berarti jawabannya yang mana minasang? Hai, jawabannya adalah yang nomor 3 yaitu 200 yen ya nih Hyaku yen. Oke, lanjut soal nomor 2 minasang. Di sini ada soal basketball no ruru ya. Di sini berarti kita ngomongin tentang basketball minasang ya. Terus habis itu yari kata narata kara shia ini detai hito wa. Shia ini detai hito, orang yang buat kalian yang mau ikut pertandingan nih. Mazu do shinakereba narimasen ka. Harus ngapain kalau nomor atas itu nomor 1 itu buat nanyain harga. Kalau ini do shinakereba narimasen ka. Harus ngapain kalau misalnya kalian pengen ikut pertandingan itu muncul di pertandingan ya. Apakah yang nomor 1 jam 10? Oke. Juji made uketsuke ni ikimasu. Apakah juji made tai ikukang ni ikimasu? Apakah yang kedua? Oke. Yang ketiga minasangnya ichiji made. Nah, ini bedanya kalau nomor 1 sama nomor 2 itu jam 10. Kalau nomor 3 sama 4 itu jam 1. Tapi kalau nomor 1 itu jam 10 sampai mana? Nah, pergi ke Ukesuke. Kalau nomor 2 pergi jam 10 itu sampai jam 10 di Tai Hikukamnya, gedung olahraga. Kalau 3 dan 4 jam 1 di Ukesuke ya, ke Ukesuke. Kalau nomor 4 itu jam 1 di Tai Hikukam. Kita langsung lihat basketball sama tadi ya. Jadi basketball sama kita cari keywordnya lagi apa tadi yang muncul di pertandingannya. Mana minasang basketball. Nah, nih basketball ya. Basketball oke, jam 10 Tai Hikukam. Oke, terus apakah ada hubungannya dengan pertandingan minasang nih di sini ya? Oke, kita lihat ya. Ruru. Nah, basketball. Nah, ini ada basketball lagi minasang ya. Terus habis itu ruru ya dari kata sensei mas nih ruru ya. Tadi di soal juga ada ruru. Kemudian nah ini tai ikukang nih basketball tai ikukang nih juji made. Oke, kite kudasai. Oke, juji made kite kudasai kemana? Tai ikukang. Berarti jawabannya yang mana minasang? Hai, jawabannya adalah yang nomor 2. Selanjutnya minasangnya, ini kita masuk ke bacaan yang ketiga. Langsung aja kita lihat dulu soalnya. Ada soal sumu tokoro ni tsuite sodang dekiru no wa itsu desu ka. Ini kapan nih? Pertanyaannya adalah itsu. Berarti jawabannya keterangan waktu dunia. Kapan nih? Kapan bisa sodang dekiru? Bisa sodang, bisa diskusi soal apa? Sumu tokoro minasangnya, soal tempat tinggal. Kayak apakah nomor 1 kayobi no gogo? Oke, atau mokuyobi no gogo. Apakah nomor 2 kayobi no gozen atau mokuyobi no yoru? Yang nomor 3 mokuyobi no gogo ataukah doyobi no gozen? Ataukah yang nomor 4 nih mokuyobi no gogo atau doyobi no yoru? Kita langsung lihat aja minasang ke bacaannya. Oke, minasang kita langsung lihat di sini ya. Di sini ada kita bisa lihat nih sumu tokoro. Mana sumu tokoro? Ini doang nih sumu tokoro minasangnya. Sumu tokoro atau bioing ya. Di hari apa minasang nih? Hari apa? Rebo minasang nih. Hari Rebo. Oke, hari Rabu ya. Hari Rabunya jam berapa nih? Oke, jam berapa nih di sini? Jam 10 sampai jam 12. Oke, gogo ya. Gozeng. Gozeng jam 10. Terus itu mana lagi sumu tokoro di hari ini? Nah, di sini minasang sumu tokoro ada lagi hari apa nih? Hoi, ini adalah hari Kamis mokuyobi ya. Mokuyobi jam berapa tuh? Jam yoru nih minasang ya. Oke, berarti jawaban yang mana? Gampang banget. Berarti sumu tokoro itu di gozeng, kayobi gozeng ya sama mokuyobi yoru. Oke, langsung lihat ya. Berarti yang mana minasang jawabannya? Hai, di sini ya kayobi no gozeng ka mokuyobi no yoru. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Lanjut minasang soal nomor 2 di sini ngomongin apa? Kita langsung lihat pertanyaan dulu. Itu sudah nggak dekimasu ka? Sama ini kapan bisa diskusi? Mau diskusiin apa? Yang pertama, ini sama kokusai kekong ni tsuite. Kokusai kekong ya, pernikahan internasional, maksudnya istrinya orang mana, suaminya orang mana, misalnya gitu ya, beda keluarga negaraan gitu. Dia pengen sodang shita ini kongshu to raishu. Dia pengennya itu sodangnya itu di minggu ini sama minggu depan. Nah, kapan kira-kira waktu sodang yang tepat? Apakah tanggal 9 no gogo minasangnya kokonoka ataukah toka no gozeng ataukah 16 nichi no gogo ataukah yang keempat ya 17 nichi no gozeng. Kita langsung lihat aja. Tadi apa kokusai kekong minasang ya kongshu to raishu minasang. Kokusai kekong mana kokusai kai? Ini kokusai kekong ini di hari apa aja nih minasang ya? Nih di hari Jumat minasang Kingyobi sama Doyobi juga nih. Doyobi kokusai kekong juga ya. Ini buat kapan nih? Ini kita lihat ya. Nah, ini
Kalau ini Kongshito Raisho ini risang minasan ya. Nah di sini terus kita lihat lagi nih apakah ada lagi nih Kongshu dan nah kalau ini adalah risang yote nih. Yotenya risang itu di hari apa aja kita bisa lihat ya. Tadi pokoknya kita cek aja Kokuseko itu kan di hari Jumat sama Sabtu. Kita lihat apakah risang ini punya jadwal nggak sih di hari Jumat dan Sabtu. Oh dia punya jadwal minasan di hari Jumat dan Sabtu minggu ini ya. Ada tuh iya pun sibuk banget ya risangnya. Nah terus kita langsung lihat ya, berarti kira-kira dia bisa diskusi jam berapa nih soalnya kalau misalnya King Yobi itu bisanya gogo jam 2 siang, kita lihat ya King Yobi gogo jam 2 siang, oh ada kerja minggu ini berarti nggak bisa, berarti bisanya minggu depannya di hari Sabtu misalnya. Oke, nah berikutnya nomor kalau di hari Sabtu itu minggu depannya dia jam 2 tuh berarti minggu depan dia bisa tuh hari Sabtu minasangnya. Nah terus kalau misalnya di hari Jumat ini dia bisanya jam berapa? Kalau hari Jumat ini jam 2 sampai jam 4 hari Jumat Risang bisa nggak ya di sini? Oh dia ada Shigoto juga nih minasang, berarti jawabannya yang mana nih kira-kira? Jawabannya hai, jadi dia cuma bisa di nomor 4 aja minasang, yaitu Junana Nichi no Gozen gitu, karena ada dia tuh apa namanya ada pas dia kerja tuh jamnya mentrok gitu, jadi yang nomor 4 yang betul ya. Oke kita lanjut minasang ke soal yang nomor 4 minasang. Nah soal nomor 4 soal Mongdai 4 ini nomor 1 kita langsung lihat ya, ngomongin apa sih, langsung kita lihat pertanyaan bagian akhirnya yaitu Erena sang ga erabu koto no dekiru menu wa dore desu ka. Jadi menu yang mana yang bisa dia pilih, yang bisa Erena sang pilih gitu. Erena sang mau apa sih? Kare to isho ni salada o tabete. Oke, kare sama salada ya. Kemudian ato de kohi o nomitai. Oke, kemudian habis itu kohi ya. Nah, berarti dia harus bisa menu yang mana? Apakah e to bi to shi to di atau e to bi to shi to di atau di dake. Ya, kita langsung lihat binasan pilihan jawabannya, tapi kita lihat dulu bacaannya mana ya. Oke, pertama tadi ngomongin apa? Balik lagi ke atas, siapa tuh kalian lupa? Kare, sarada, sama kohi ya. Mana nih kare dan sarada minasan? Hai, kare plus sarada ga nomimono. Oke, ini menu minasan ya, menu ya. Ini kare plus sarada. Oke, yang B juga sama, kare plus sarada gitu nih. Kemudian yang C itu kare supu salada nomimono. Kayaknya dia ngomongin supu lah ya. Tadi cuma mau kare salada doang. Jadi A sama B kali ya. Kalau D ini kare supu salada nomimono ice cream. Buset ada es krim segala. Kayaknya enggak mungkin minasang. Ya nih nomimono no shorui ada kohi. Kemudian ada orange juice, ada kocaknya. Oke, berarti yang mana? Berarti si orang yang ada di soal ini cuma butuh kare salada sama nomimono doang. Berarti jawabannya mana minasang? Jawabannya jadi jawabannya minasang nih, jawabannya adalah yang ini minasang, C to D ya, shi to D ya. Jadi menu yang C sama D. Kenapa C sama D? Kita lihat ya. Kan sebetulnya di semuanya tuh ada kare minasang ya. Ada kare semua minasang ya. Nah, di sini kare gitu. Tetapi nih di sini kita bisa lihat bahwa gurupunya itu, nah di sini kok gurupunya itu ada tamago kare, yasai kare gitu ya. Terus ini hamburger kare, ebi kare gitu. Tapi yang paling penting adalah kohi minasangnya. Nah, kohi to kocha wa tatakai mono to tsumetai mono ga yoi dekimasu gitu ya. Jadi bisa nih kopinya itu mau panas atau dingin. Tetapi kita bisa lihat lagi balik ke soal minasangnya. Yang mana yang Erena-sang bisa pilih gitu ya. Dia pengen kare bersamaan dengan salada, habis itu dia pengen minum kopi gitu. Nah, jawabannya adalah yang C sama D nih minasang ya, karena ada kare. Ini lengkap di paket lengkap nomimono juga gitu. Terus kalau yang C juga sama, ada kare, ada supu, ada salada, sama ada nomimono. Terus ini dochira demo nih, dochira demo erabimasu, bisa pilih yang mana aja. Kalau misalnya yang A dan B ini tuh kayak terbatas itu loh minasang, harus pilih dari grup 1 aja. Kalau yang B grup 2 aja. Jadi yang betul adalah yang C sama D karena bisa pilih yang mana aja gitu ya. Oke, lanjut minasang soal yang kedua. Di sini ada soal berikutnya minasang soal yang kedua nih, chicken kare o tabetai hito ga erabu koto ga dekiru menu wa ikusu arimasu ka? Ada berapa menu yang bisa dipilih sama orang yang pengen makan chicken kare minasang? Oke, chicken kare. Kita langsung cek ya. Chicken kare itu di mana aja nih di sini? Chicken mana chicken? Hai ini. Chicken kare itu minasang ya. Kalau minasang lihat ini tuh cuma bisa di Ichigurupu aja, di grup 1 aja. Oke, berarti kita langsung lihat mana aja menu yang bisa pilih grup 1. Oke, D bisa ya Ichigurupu. Oke, dochira ka demo ini bisa ya yang D. Oke, terus yang mana lagi yang grup 1? Dochira demo. Oke, berarti yang D 2 tuh udah 2 menu ya. Nah, yang B cuma dari 2 grup
Grup 2 itu ada Chiki nggak minasang? Grup 2 tidak ada ya, berarti yang A tidak bisa. Yang B tidak bisa ya, tidak bisa kita pilih. Nah, kalau yang A ini bisa, oke, karena dia Ichigurupu ada ayam. Berarti jawabannya ada berapa menu yang bisa dipilih kalau mau makan ayam nih? Jawabannya adalah yang nomor 3, yaitu Mitsu ya, 3 buah menu. Oke, lanjut minasang, soal yang berikutnya Mongdai 5 nih ya, bacaan yang kelima ini ngomongin tentang apa, kita langsung lihat aja soalnya ya. Pertanyaan itu seperti biasa, kayak di sini. Hamesu sang tachi ga erabu no wa dore desu ka? Mana yang dipilih oleh Hamesu sang? Oke, yang mana? Nanti kita lihat ya nomornya ini. Oke, tapi nomor 1 ada nomor 2 ya. Kalau pilihan jawaban kedua ada nomor 3, pilihan jawaban ketiga ada nomor 5, pilihan jawaban keempat ada nomor 6. Di sini ngomongin siapa Hamesu sang? Siapa Hamesu sang sama Maria sang itu nih. Haru o tanoshimu. Oke, dia mau menikmati haru nih minasang ya, musim semi ya, shigatsu nih ya, shigatsu. Oke, kemudian apa lagi? Misal nakade ongaku kiki nagara o hiru ni sokuji ga dekiru. Oke, jadi sambil makan siang ongaku kiki nagara minasang ya, o hiru ni sokuji dekiru. Bisa makan siang sambil dengerin lagu minasang. Oke, jadi yang mana yang dipilih sama mereka berdua nih? Kita langsung lihat ya. Lihat dah, di sini ada apa minasang? Di sini ada tentang news ya, haru wa tanoshimu. Oke. Tadi maunya apa? Maunya dengerin makan sambil dengerin musik gitu kita lihat ya. Shokuji kai. Oke, di sini ada shokuji kai. Oke. Terus ada apa lagi minasang nih? Ada ongaku kai. Oke, di sini ongaku kai juga. Terus yang kemudian ada Basuryoko. Tapi dia maunya apa? Maunya makan sambil dengerin musik. Nah, kalau di sini tabemas, terus habis itu tsukute minasang ryori hishoni tsukute. Enggak ya, orang nggak mau masak, cuma mau makan doang ya. Berarti yang ke satu enggak ya. Yang kedua nih, oke. Okashi to ocha okashi tanoshimi nagara ongaku kikimasu. Mendengarkan lagu sambil makan cemilan, ya agak mirip sih, kita langsung lihat ya. Yang kedua, piano ya kayak Bayarino konserto. Konserto ini mendengarin lagu dong. Yang ketiga enggak ya. Nah, yang keempat yang minasang basude. Oke. Umi o minagara obento tabemasu. Oke, kalau ini makan sambil apa? Sambil lihat laut minasang. Oke, kalau yang kelima nih omatsuri. Kalau omatsuri ini minasang ya, Utaya odori, enggak pengen joget minasang ya, maunya makan sambil dengerin lagu. Yang keenam nih minasang ya, restoran de shokuji shinagara piano o tanoshimimashou. Wow, berarti ini boleh lah ya kira-kira. Berarti antara 6 sama 5 tadi 2 minasang ya. Jawabannya yang mana minasang? Jawabannya adalah yang nomor 6. Yaitu berarti bila jawabannya yang nomor 4. Oke, lanjut minasang, soal yang kedua minasang. Nah, ini masih tentang ngomongin tadi ya haru wa tanoshimu. Nah, berikutnya ini ada si Jinasang. Jinasang itu haru wa tanoshimu. Dia tuh pengen ikutan juga ya haru wa tanoshimu. Tetapi syaratnya apa nih ya? Syaratnya adalah doyobi. Oke, dia pengen pergi di hari Sabtu minasang. Terus atsumaru jikan ga ichiji yori hayai mono wa ikemasen. Tapi dia nggak bisa pergi di waktu kumpulnya tuh nggak bisa dia sebelum jam 1 gitu minasang ya. Terus juga ryokingnya itu sebaiknya 1000 ika. 1000 itu berarti apa? Di bawah 1000 yen ya. Nah, berarti kira-kira yang manakah yang bisa Jinasang pilih nih minasang ya? Apakah paket 2 dan 3? Apakah paket 2, 3 dan 4? Apakah paket 2, 3 dan 5? Ataukah paket 3 dan 5 minasang? Tadi poin penting apa sekali lagi hai? Pengen pergi di hari Sabtu. Terus tapi nggak pengen yang pagi-pagi banget gitu ya. Berarti bisanya jam 1 ke bawah lah. Terus harus harus murah gitu, di bawah 1000 yen. Kita langsung lihat minasang ya. Yang manakah dari harga dulu deh, mana yang murah? Nomor 1 murah ya, cuma 500 yen. Oke. Terus yang nomor 2 juga cuma 800 yen, murah ya. Semuanya murah ya minasang ya. 1 2 3 4 6 nih, 6 doang nih dia mahal ya. 6 1 2 3 4 5 berarti murah, soalnya nomor 5 gratis ya. Tapi nomor 6 berarti bukan jawabannya minasang ya. Diingat-ingat. Terus apa lagi jamnya? Wow, ini nomor 1 nih bisa ya, jam 1 sampai jam 2. Atsumaru jikannya jam tapi nggak bisa minasang, soalnya dia nggak mau yang kumpulnya tuh lebih pagi dari jam 1. Berarti dia bisanya di atas jam 1. Nomor 2 nih bisa lah ya nih ya, kumpul minasang ya. Jam 1 lewat 50 menit nih. Terus yang mana lagi? Yang nomor 3 juga bisa ya. Soalnya ini jam 4 nih waktu kumpulnya, oke. Terus nomor 4 gak bisa, soalnya pagi banget cuy, jam 8 ya. Yang nomor 5 ini mama ini jam 5 sore bisa lah kayaknya. Tapi harinya dilihat dulu minasang. Ini jam 5, ini hari apa? Jam 5 itu hari Minggu minasang. Kan dia maunya hari Sabtu ya, berarti nomor 5 gak bisa. Mananya hari Sabtu. Yang nomor 4 hari Sabtu tapi jam 8 pagi nggak bisa. Nomor 3 nih minasang kayaknya ideal ya, hari Sabtu juga nih bisa. Terus yang nomor 2 juga sama, hari Sabtu juga tuh. Oke, berarti 2 dan 3 kita lihat. Dan kan jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3. Hai, jawabannya adalah yang nomor 1 minasang.
Udah sekali ya. Terakhir minasan soal mode yang keenam nih, ada informasi apa? Langsung aja kita lihat soalnya dulu ya. Yang pertama ada Ryori no Kyoshisu wa ikura kakarimasu ka? Gampang banget pertanyaannya. Jadi berapa nih butuh duit berapa ya buat ikut kelas memasak nih ya? Apakah yang nomor satu Ikagetsu 500 yen ya, sebulan 500 yen. Apakah dua Ikai 500 yen, sekali doang ikut kelas lesnya tuh 500 yen. Mahal lumayan lah ya. Yang ketiga Ikai 100 yen, sekali ikut kelas 100 yen ya. Yang keempat tada atau gratis. Langsung aja kita lihat minasang. Ryori no Kyoshitsu ikura. Mana Ryori no Kyoshitsu? Ryori di sini ya. Obento tsukurimashou. Ini masak jelas ya. Tenis bukan memasak dong. Joggingku bukan juga memasak. Nihongo de hanashimashou bukan memasak juga minasang ya. Jadi jawaban yang mana? Yang obento. Kita langsung lihat. Obento berarti bayarnya berapa? Okane ikai go 500 yen. Oke, mudah banget berarti jawabannya yang mana minasang? Jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Berikutnya minasang soal terakhir nih. Di sini ngomongin apa? Kita langsung aja lihat pilihan jawabannya. Sebelum lihat pilihan jawabannya, lihat dulu pertanyaan bagian akhirnya. Ini ada pertanyaan, Risang wa dono kyoshi ni ikimasu ka? Risang ini dia jadinya pergi ke kelas yang mana gitu, mau pilih kelas yang mana. Ini Risang ngomongin apa nih? Dia Risang mau apa? Asa kuji kara yugata gojima de hataraite mas. Dia kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti dia cuma bisa kalau misalnya ikut les atau kelas itu ya berarti setelah jam 5 sore ya. Terus Yasumi wa, soalnya dia kerjanya jam segitu. Yasumi wa suiyobi to nichiyobi. Kita lihat ya. Yasumi itu adalah hari Rabu sama hari Minggu. Oke. Terus itsuma sugate shigoto shite iru no de. Terus dia tuh kerjanya duduk terus ya. Jadi ungdoshitai, dia pengen olahraga. Oke, berarti ini sama dono kyoshi ni ikimasu ka? Berarti dia mau ikut kelas yang mana? Soalnya dia pengen olahraga, tapi bisanya di atas jam 5 gitu ya kalau hari kerja, tetapi dia pasti dia libur ya tuh hari suyobi sama nichiyobi. Berarti kelas yang mana? Apakah satu Ryori kira-kira olahraga enggak? Bukan minasang ya, berarti nomor 1 bukan ya. Berarti antara nomor 2 tenisu atau nomor 3 jogging, karena nomor 4 nihongo kagak ada hubungannya sama badan bergerak ya. Jadi antara 2 atau 3, berarti tenisu atau jogging. Kita langsung lihat minasang yang mana kemana tenisu. Nah tenis ya, tenisu wa shimashou. Oke, jam berapanya? Ini jam 3 sampai jam 6. Terus di hari Rabu, cocok sih ya, boleh lah ya, kita catat dulu ya. Joggingku ini di doyobi, oke, doyobinya itu berarti di jujihang minasang, kayak jam 10.30. Doyobi, tapi dia, kita lihat ya, liburnya di hari apa? Aduh, ternyata liburnya cuma hari Rabu sama Minggu minasang. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah yang tenis, dia cuma bisa ikut kelas tenis. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Di video kali ini saya akan ngebahas soal JLPT yang Chokai. Hayo, siapa yang suka Chokai ini? Biasanya Chokai lebih gede binatang ya kalian kalau ikut JLPT dibanding dengan skor bagian yang lain ya. Nah, Chokai yang bakal saya bahas di video kali ini adalah Chokai yang misalnya si A ngomong apa, nah kita harus pilih respon yang tepat. Ini Chokai paling seru loh menurut saya. Langsung aja kita langsung cek soal yang pertama ya. Oke, kita dengarkan dulu binatang ya percakapannya. 1番、家でパーティーをするんだけど、よかったら来ない？ 1、行ったんですか？ 2、きっと来ませんよ。 3、はい、行きたいです。 Oke minasang, tadi percakapannya apa sih? Nah, jadi percakapannya tuh yang pertama minasang ya. Di sini si cowoknya ngajak apa nih minasang? Yokattara konai. Oke, yokattara konai. Konai ini berarti apa? Ngajakin minasang, ngajakin mau ke party. Berarti jawabannya mana sih? Apakah yang nomor 1? Itan desu ka? Apa nomor 2? Kitto kimasen ya? Apa yang 3? Hai, ikitain desu. Jawabannya adalah yang nomor 3 ini minasang ya. Karena apa? Karena untuk merespon ajakan nih, mau yokattara konai, kalau kamu bersedia, ya kalau mau datang kah? Gitu jawabannya. Hai, ikitai desu. Iya, saya pengen datang. Kalau yang nomor 1 ini itan desu ka? Dia mau nanya, kamu udah pergi? Kan ngajakin dia ya. Kalau nomor 2, kito kimasen yo, kayaknya saya nggak akan datang. Nah, kalau orang Jepang tuh nggak, kalau nolak nggak akan langsung ngomong ya. Jadi kayak biasanya basa-basi dulu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang nomor 3 minasang. Oke, lanjut minasang soal yang kedua ya. 2番、天ぷらを食べるのは初めてですか？ 1、これから始めます。 2、ほとんど食べてしまいました。 3、いいえ、2度目です。
Berarti kita responnya pada masa yang tepat ya. Tadi kita langsung fokus di bagian akhir yaitu hajimete desu ka? Apakah pertama kali nih ya. Pertama kali. Kalau nomor 2, nomor 1 misalnya korekara hajimemasu ini baru memulai. Mulai apa? Bukan ini hajimete desu ini bukan memulai tapi kayak pertama kali atau enggak makan tempura misalnya. Yang kedua, hotondo tabete shimaimashita. Kalau hotondo tabete shimaimashita berarti udah makan sampai habis, bukan. Jawabannya adalah iye nidome desu. Nidome ini berarti yang kedua kalinya. Berarti bukan hajimete bukan yang pertama kali tapi yang kedua kalinya makan tempura. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. 3番、今度みんなで行く旅行、どこにしようか。1、うん、そうしよう。 2、どこでもいいよ。 3、行ったことがないよ。 Oke, tadi fokus di pertanyaan akhir apa? Doko nih Shioka. Pergi kemana ya enaknya? Karena Ryoko nih ya. Kalau nomor 1 nih, so shio lah. Ngeiyain aja kan belum ditentuin tepatnya kemana. Kalau nomor doko demo ya. Nomor 2 kayak ya terserah mau kemana aja gitu. Kalau nomor 3 itu kotokan ya. Aku nggak pernah pergi kemana, nggak disebutin tempatnya. Jadi jawabannya adalah ya nomor 2 ini minasang ya, yaitu doko demo. Iya, kemana aja juga boleh. Berikutnya minasang soal yang keempat. 4番、このペンちょっと書きにくいですね。1、本当によく書けますね。 2、じゃあこちらを使ってください。 3、ちょっと安いですよ。 Oke, ngomongin apa tadi minasang? Ini keluhan ya, mengeluh dia. Kono pengcoto, kaki niku desu. Kaki niku itu apa? Kaki niku itu artinya susah buat dipakai nulis gitu. Nah, berarti respon kita sebaiknya apa? Apakah nomor 1 honto yoku kakemas nih? Benar dia bisa dipakai nulis? Kagak bisa, makanya dia mengeluh. Jadi nomor 1 bukan. Nomor 2, jangan kok harus kate kudasai. Kalau gitu gimana kalau pakai ini aja? Ha, jawabannya betul sekali minasang. Yang nomor 2 ini ya. Soalnya nomor 3 salah. Kenapa? Coto yasui desu yo. Soalnya murah. Agaknya kita nggak ngomongin harga di sini ya, tapi ngomongin bisa dipakai atau enggak, enak dipakai atau enggak. Maka nomor 2 ini jawabannya. Jika harus kata kudasai, dia nawarin kayak ya udah pakai yang ini aja, ganti pulpen gitu. Lanjut minasang soal yang nomor 5 ya. 5番、大学を卒業したらどうするんですか？ 1、デパートで働くことにしました。 2、デパートへ行くところです。 3、デパートでアルバイトをしたことがあります。 Oke, kita langsung lihat ya. Pertanyaannya apa tadi apa? Dosurun desu ka? Dosurun desu ka itu berarti mau ngapain kak? Mau ngapain? Abis apa dengaku sotsugyou shitara? Abis lulus mau ngapain minasang ya? Yang nomor 1, depato de hataraku koto ni narimashita. Koto ni narimashita memutuskan untuk apa? Bekerja di departemen store. Yang ketiga, yang kedua minasangnya depato e ikut tokoro desu. Pergi ke depato, ngapain habis lulus pergi doang ke depato minasang. Yang ketiga ini depato de arubaito shita koto ga arimasu. Pernah. Kita nggak ngomongin pernah atau tidak sama sekali di soal ini. Jadi kan nanyain mau ngapain berarti yang nomor 1 nih minasang ya. Depato de hataraku koto ni shimashita. Memutuskan untuk bekerja di departemen store. Nanti minasang soal yang ke-6. 6番、料理上手ですね。誰に教えてもらったんですか？ 1、はい、教えてもらいました。 2、自分で覚えたんです。 3、姉に教えましたよ。 Oke, langsung kita lihat minasang. Pertanyaannya apa? Dia kan muji ya. Yori josu desu. Dare ni oshite moratan desu ka? Berarti nanyain apa? Oshite morata itu diajarin sama siapa minasangnya? Dare nih. Kalau yang nomor 1, hai oshite morimashita. Kagak, kita nanyanya dare dari siapa? Berarti bukan nomor 1 ya. Yang nomor 2, jibun de oboetan desu. Saya mengingat sama saya sendiri gitu, nggak diajarin sama siapa-siapa. Kalau yang ketiga, oke ini aneh nih. Ane ni oshiemashita yo. Kalau ane ni oshiemas berarti apa sih? Ini oshiete juga sensei. Beda kalau ini oshiete dong berarti mengajarkan ke kakak perempuannya, sementara di soal itu oshiete morata diajarin sama siapa? Berarti jawabannya yang nomor 2 minasang jibung dia oboetan. Kalau enggak berarti dia nginget-nginget sendiri tuh resep masakan, dia nggak diajarin oleh siapa-siapa. Lanjut soal nomor 7 minasang. 7番、ちょっとお願いしたいことがあるんですが。1、いいえ、ありませんよ。 2、はい、何でしょうか。 3、こちらこそお願いします。
Oke, kita fokus di bagian akhir ini. Nani nani koto ga arun desu ka? Onegai shitai koto ga arun desu ga? Ini tuh kayak berarti dia kayak minta tolong gitu minasang ya. Berarti kalau minta tolong respon yang tepat apa? Apakah iya arimasen yo nggak ada. Ini ngomongin ada atau enggak ya. Kedua, hai nan desho ka? Jawabannya nomor 2 ini minasang gitu. Iya, ada apa ya? Gitu merespon permintaan dengan baik. Kalau nomor 3 kochira koso onegai shimasu. Enggak, kalau kochira koso onegai shimasu. Ini kalau udah mengucapkan mau di abis ngomong ditolongin apa, bisa baru kochira koso onegai shimasu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Selanjutnya penasaran soal nomor 8. 1番、あ、お子さんの写真ですね。おいくつですか？ 1、一人です。 2、一枚です。 3、 一歳です。 Nah, ini mudah banget minasang. Tadi pertanyaannya adalah oikutsu desu ka? Oikutsu ini kalian kalau ingat ikutsu berarti nanyain apa berapa buah ya. Tapi ada o-nya. Oikutsu ini berarti buat nanyain umur. Karena yang diomongin adalah ini minasang okosangnya ini anaknya ya. Berarti umur berapa? Mana yang nyatain umur? Hai, tentu saja yang nomor 3 yaitu isai deh. Soalnya kalau nomor 1 hitori desu 5 jumlah orang. Yang nomor 2 ichimai desu itu 1 lembar ya. Jawabannya adalah 1 tahun ya, isai deh. Lanjut minasang ke soal nomor 9. 2番、ジョンさん、来月から夏休みですね。予定はありますか？ 1、楽しそうですね。 2、 2ヶ月の予定です。 3、 国へ帰るつもりです。 Oke minasang, tadi pertanyaannya apa? Yote wa arimasu ka? Ada jadwal nggak? Ada rencana nggak gitu ya Natsuyasumi ini? Nomor 1, tanoshisou desu. Oh kayaknya seru ya. Kagak, dia belum ngomongin rencananya apa. Jadi kita nggak bisa ngerespon kayak nomor 1. Nomor 2, nikagetsu no yote desu. Oh itu rencananya 2 bulan. Nggak ngomongin jangka waktu ya. Justru ada rencana nggak mau ngapain kayak gitu misalnya. Jawabannya adalah yang ketiga berarti minasang nih. Kunie kairu tsumori desu. Saya bermaksud untuk pergi ke atau pulang ke negara asal saya. Lanjut nomor 10 minasang. 3番、どうやってアルバイトを探しましたか？ 1、夏休みに旅行したいんです。 2、アルバイトは楽しいですから。 3、インターネットで見つけました。 Oke, yang nomor 10 ini pertanyaannya adalah doyatem. Doyatem itu berarti minasang nanyain apa? Gimana caranya? Arubaito sagashimashita. Gimana caranya nyari arubaito? Kalau nomor 1 Natsuyasumi ini Ryoko ada. Nggak bisa ya sampai Ryoko nyari arubaito. Itu mah jalan-jalan doang. Yang kedua, arubaito wa tanoshi desu kara. Ini mah kesan tentang arubaito. Tapi kita pengen tahu dia nanya caranya gimana. Jawaban itu adalah yang nomor 3 ini minasang, yaitu interneto de mitsukemashita. Menemukannya di internet. Yang menemukan di sini saya menemukan mitsukemashita, lowongan kerjanya di internet. Lanjut minasang soal nomor 11. 4番、この椅子はどこに置きましょうか？ 1、ええ、そうしましょう。 2、そっちに並べてください。 3、隣の部屋にあります。 Minasang pertanyaannya apa nih? Doko ni okimashou ka? Doko. Kalau pertanyaan doko berarti jawabannya itu keterangan tempat atau penunjuk tempat juga bisa ya. Kalau nomor 1 ada tempatnya, tidak. Nomor 2 sochi. Nah ini ya, ini posisi minasang ya, tempat bisa. Kalau yang ketiga ini tempat juga, tonari no heya ni, tapi arimas keberadaan. Di sini okimashou ka, mau saya simpen nggak? Iya disimpannya sochi ni. Oke, narabete kudasai. Ini jawabannya adalah yang nomor 2 ini minasang. Lanjut soal nomor 12 ya. 5番、正月の休みの間、どこかへ出かけましたか？ 1、学校と駅の間にありました。 2、風邪でずっと寝ていました。 3、スキーに行ったことがあります。 Oke, tadi pertanyaannya apa di akhir? Doko ka e dekakemashita ka? Pergi-pergi keluar gak sih pas Yasumi? Ini minasang ya, katanya si temannya nanya. Kalau jawabannya nomor 1, gakoto eki no aida ni arimashita. Ini menyatakan posisi ya, arimasa ada di
Bukan ya. Berarti nomor 2 ini kazede zuto nateimasu. Yang kedua, aduh saya masuk angin jadi tidur terus. Yang ketiga, ski ni itakoto ga arimasu. Memang sih di sini ada hubungannya sama pergi minasangnya ski. Tapi takoto ga arimasu pernah karena tapi yang di soal bukan hanya pernah atau enggak tapi pergi enggak pas liburan gitu tahun baru. Ternyata jawabannya yang nomor 2 minasang karena berarti ini menandakan kazede zuto nateimasu. Karena saya masuk angin jadi saya tidur terus maka berarti dia dokoka e dekakemasen deshita. Dia nggak pergi ke manapun. Lanjut soal nomor 13 minasang. 6番。料理下手なんだけど、最近うちで毎晩作っているんだ。1、誰から？ 2、どんなの？ 3、どこに？ Oke, kita langsung lihat minasangnya. Di sini dia ngomongnya ryori heta gitu. Dia, aduh, saya sebenarnya nggak jago masak, tapi saya yede maibang tsukute iru. Tapi akhirnya nih tiap malam nih saya masak. Hebat banget ya. Nah, respons cewek sebaiknya apa? Dari kala, dari siapa? Yang kedua, donna no, gimana? Yang ketiga, doko nih di mana? Tanyain orang gak mungkin ada dia ngomongin masak ya. Ketiga juga doko nih di mana? Enggak, kan tadi di rumah. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2 minasang itu donna no. Dia menanyakan kayak, jadi gimana masaknya atau masakannya gimana? Lanjut soal nomor 14. 7番。この大学には学生が全部でどのぐらいいますか？ 1、全部かどうかわかりません。 2、だいたい1万人です。 3、夜9時ぐらいまでいます。 Ini nanyain apa sebenarnya nih? Dono gurai imasu ka? Oke, gakusei wa zenbu, gakusei ga zenbu berarti seluruh siswanya itu no gurai imasu ka? Imas ini berarti ada berapa kira-kira? Berarti nanyain apa jumlah? Mana yang mencatatkan jumlah minasan? Tentu saja cuma yang nomor 2 dong ya. Daitai chimanin deh. Berarti kira-kira ada 10.000 orang. Soalnya kalau nomor 1 zenbu kadoka wa karimasen nggak ya? Ini menyaksikan gitu. Yang ketiga juga bukan jam. Jadi jawabannya yang nomor 2. Lanjut soal yang ke-15 minasan. 1番。家から学校まで歩いてどのぐらいかかりますか？ 1、15分です。 2、 500メートルです。 3、 500円です。 Oke, kita lihat ya. Pertanyaannya apa? Dono gurai kakarimasu ka? Kakarimasu ini berkaitan sama biasanya antara duit yang dihabiskan atau waktu yang dihabiskan atau waktu yang ditempuh. Yang nomor 1 minasangnya ini 15 des 15 menit. Ini keterangan waktu ya? Boleh lah ya. Yang kedua nih ini ya, 500 meter des. Ini jaraknya bukan kakarimas ya, berarti bukan nomor 2. Kalau yang ketiga ini 500 yen des, sekitar 500. Harga, tapi sini kan arui teh jalan kaki, berarti yang betul adalah yang nomor 1 binasang ya. Berarti pertanyaannya kan jalan kaki berapa lama nih kira-kira makan waktu berapa lama? Nah ini di 15 menit juga. Lanjut soal nomor 16 binasang. 2番。あ、田中さん、久しぶり。最近お仕事はいかがですか？ 1、あんまり上手じゃないんですよ。 2、最近はちょっと忙しいです。 3、とても元気だと思います。 Oke, yang ditanya apa nih nomor 16 ini nih? Shigoto minasang, yang mana kira-kira kata sifat dan verb dengan shigoto? Apakah nomor 1 ada jozu? Bukan ya. Kemudian isongashi, boleh. Yang ketiga genki sama shigoto hubungannya apa? Tidak ada. Maka jawabannya adalah yang nomor 2 ini ya. Saikin wa chotto isongashi. Hari ini sibuk karena dia nanyain apa di pertanyaan tadi. Saikin wa shigoto wa ikaga desu ka? Ikaga desu ka ini berarti menanyakan apa, gimana kondisi pekerjaannya ya. Berarti sibuk dong. Lanjut soal nomor 17 ya. 3番。前にこの店に来たことがある？ 1、店の前にあったんです。 2、今来たところです。 3、初めて来ました。 Pertanyaannya apa tadi di awal? Kita koto ga aru. Koto ga aru apa? Hai, menaikkan pernah. Kayak pernahkah datang
ke toko ini. Yang nomor satu bisa nomor ini atan ya, ada di depan toko. Kita nggak ngomongin keberadaan ya, jadi bukan nomor satu. Yang kedua, ima kita toko rodes ini baru aja datang, baru aja nyampe gitu ke toko ini. Kita kan ngomongin pernah atau enggak, berarti jawabannya adalah yang nomor 3, hajime tekimashita, berarti artinya baru pertama kali datang, jadi intinya belum pernah. Berikutnya soal nomor 18. 4番。今日は楽しかった。またどこか遊びに行こうよ。1、まだ遊びに行っていないよ。 2、気をつけていってらっしゃい。 3、うん、今度は海がいいな。 Oke, pertanyaannya apa? Ngajakin nih minasang ya. Mata, doko ka, asobi ni iku yo. Yuk nanti kita main lagi yuk. Soalnya dia habis main bareng nih. Respon yang tepat apa? Pakai nomor 1. Mada asobi ni ite yo. Kita belum main ya? Kan udah. Soalnya di sini ada kyowa tanoshi kata. Hari ini nyenengin banget, menyenangkan banget. Soalnya habis main. Dia ngajakin lagi yuk. Nanti kita main lagi. Nomor 1 bukan respon yang tepat. Yang kedua apakah respon yang tepat? Kyotsuke ite irasshai. Hati-hati ya. Apakah mau berpisah? Enggak. Memang sih udah selesai main tapi belum mau berpisah ya. Bagian 3. Kondo wa umi ga ina. Oh iya ya, lain kali nanti kita ke laut ya. Nah, jawabannya adalah tentu saja yang nomor 3 minasang ya. Karena ini dia ngajakin main lagi. Lanjut soal nomor 19. 5番。マリアさんはいつもどうやって漢字を覚えるんですか？ 1、たくさん書いて覚えています。 2、多分300字ぐらいだと思います。 3、新聞を読むとき必要ですから。 Oke, pertanyaannya apa tadi? Doyate. Minasnya gimana caranya ngafalin kanji oboeru? Berarti mana pilihan jawaban yang mengandung cara? Apakah yang nomor 1 taksangka ite oboeteimasu? Banyak nulis terus banyak hafalin. Kalau yang nomor 2 nih ya, tabung samgyakuji gurai, ini mah jumlah huruf. Oke, yang ketiga, shimbun wo yomu toki hitsuyo desu kara, ketika membaca koran. Tapi kan ngomongin tentang kanji, gimana ngafal kanji ya, caranya itu yang mana? Hai, jawaban yang betul adalah yang nomor 1, yaitu taksangka ite oboeteimasu. Banyak tulis dan banyak menghafal. Selanjutnya nomor 20. 6番。何か運動を始めたいんですが、何がいいと思いますか？ 1、ジョギングはどうですか？ 2、運動がいいと思います。 3、何を始めたんですか？ Oke, kita lihat tadi si ceweknya nanya apa? Undo minasang ya, hajimeta, dia pengen mulai olahraga. Nani ga itu berarti nanyain kayak apa namanya, saran itu enaknya apa ya kalau saya baru mau mulai olahraga nih. Apakah nomor 1 jogging? Ini jenis olahraga ya. Kalau yang nomor 2, undo ga ito ngomongin undo lagi. Kan tadi di atas dia nanyain pengen undo, tapi pengen kayak gimana? Ini nomor 2 terlalu umum, jadi bukan nomor 2 jawabannya. Ketiga, nani o hajimeta desu ka? Pengen mulai apa? Agak bolot ya, ini harusnya ya pengen mulai apa? Undo, tadi udah dijawab di awal ya. Berarti jawabannya tentu saja yang nomor 1 nih minasang ya. Jogging wa do desu ka? Jadi dia penawaran gimana kalau jogging aja. Berikutnya soal nomor 21. 7番。悪いんだけど、事務所の山田さんにこの書類を届けてきて。 1、それはいつ届くんですか？ 2、すぐに書類をもらってきます。 3、じゃあ、ちょっと行ってきます。 Oke, minasang. Tadi si bosnya nyuruh apa nih kembalinya ke Jimusho no Yamada-san nih kono shoryu todokete kite. Todokete kite, ini berarti nyuruh minasang ya, minta tolong apa? Anterin shoruinya, berkasnya ke siapa? Ke Yamada-san. Si ceweknya merespon apa? Nomor 1, sore wa itsu todokun desu ka? Kapan dikirimnya? Pan sekarang mintanya, berarti bukan ya. Yang kedua, sugu ni shoryu moratte kimasu. Kalau moratte minasang, berarti dia yang terima, si ceweknya, kan ceweknya yang harus kirim ya. Jawaban yang betul adalah yang nomor 3 itu, ite kimasu. Oke, kalau gitu saya pergi dulu buat apa? Buat nganterin dokumennya. Lanjut soal nomor 22. 1番。どこに行くんですか？ 1、いってらっしゃい。 2、ちょっと食事に行ってきます。 3、気をつけてください。 Oke, pertanyaannya gampang banget. Doko ni ikun desu, kamu mau pergi kemana-mana? Berarti kira-kira jawaban yang cocok buat
menjawab pertanyaan mau pergi kemana. Pakai nomor 1 iterashai, malah mengucapkan iterashai bukan ya. Yang kedua chuto shokuji ni ittekimasu. Jawabannya adalah yang nomor 2 ini minasang, yaitu dia jawabannya oh saya mau makan di luar dulu sebentar gitu. Kalau nomor 3 kioskete kudasai, ditanya mau pergi kemana malah dijawab hati-hati di jalan ya. Bukan kan dia yang mau pergi, dia jawabannya yang nomor 2. Lanjut nomor 23 minasang. 2番、ねえ、京都行ったことある ?1、行かなかったよ。 2、そう、行ったんだ。 3、うん、一回あるよ。 Pertanyaannya apa? Ittakoto aru, pernah pergi nggak? Kalau nomor 1, ikanakatta yo, saya nggak pergi kok. Bukan minasang ya. Kalau yang kedua, so itanda. Oh iya saya pergi. Kan pertanyaannya pernah atau enggak? Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Ikai aru yo. Aru di sini merupakan dari takoto aru, yaitu pernah. Saya pernah sekali pergi ke Kyoto. Berikutnya nomor 24 minasang. 3番、どうして昨日授業を休んだんですか？ 1、休むかもしれません。 2、風邪をひいてしまいました。 3、ゆっくり休んでください。 Hai, nomor 24 ini pertanyaan doshite, kenapa? Berarti harusnya jawabannya itu merupakan penyebabnya. Tapi kenapanya itu kenapa Jugyo ya Sunda? Kenapa dia nggak masuk kuliah? Oke. Yang nomor 1, apakah Yasumu kamu ciramasen? Kayaknya saya nggak masuk lah kan. Emang beneran nggak masuk, berarti bukan nomor 1. Yang nomor 2, kaze o hiite shimaimashita. Saya masuk angin nih. Oke, bisa lah ya. Yang ketiga, yukuri yasude kudasai. Istirahat yang banyak ya, gitulah. Kan lu yang sakit gitu, berarti jawabannya mana ya? Jawabannya adalah yang nomor 2 minasa. Kaze o hite shimaimashita. Kenapa kamu nggak masuk kuliah? Karena saya masuk angin. Berikutnya nomor 25 minasa. 4番、夏休みに国へ帰ったら何をしますか？ 1、友達に会うつもりです。 2、母に会いました。 3、来月にします。 Oke, pertanyaannya apa? Nani o shimasu ka? Mau ngapain ini karena ada Tara, jadi masih berandai-andai minasangnya. Kalau misalnya Natsuyasumi pulang ke negara asal, mau ngapain? Yang nomor 1, tomodachi ni au tsumori desu. Oke, di sini tsumori bermaksud ya. Yang nomor 2, haha ni aimashita. Saya bertemu dengan ibu, tapi mashita lampau. Kan nggak lampau, kan baru mau. Kalau misalnya, berarti jawabannya adalah yang nomor 1. Nah, kalau nomor 3 ini Raishin ni shima keputusan buat pergi Raigetsu ya, perginya bulan depan. Ini bukan nanyain waktu tapi mau ngapain. Berikutnya biasa soal nomor 26. 5番、学校を休むときは電話してください。1、いつ休むんですか？ 2、はい、連絡します。 3、電話を待っています。 Oke, jawabannya apa nih? Minasang gaku yasumu toki wa denwashite kudasai. Kalau misalnya nggak masuk sekolah, telepon ya. Yang nomor 1, itsu yasumun desu ka? Kapan nggak masuknya? Ya kan Anda yang memutuskan, jadi bukan nomor 1. Nomor 2, hai renraku shimasu. Oke, saya akan menghubungi. Oke, yang ketiga, dengo matte imasen, nunggu teleponnya. Kan Anda yang harus telepon ya. Berarti jawabannya adalah yang nomor 2 nih. Hai renraku shimasu. Renraku shimasu artinya apa? Menghubungi, sama seperti menelpon ya. Berikutnya soal nomor 27. 6番、その本を取ってくれませんか？ 1、ありがとう。 2、もらいましたよ。 3、どれですか？ Pertanyaannya apa? Sono honwo totte kuremasen ka? Totte kuremasen ka ini buat apa? Dia minta tolong. Bisa tolong ambilin nggak gitu. Berarti si cowoknya bakal jawab, makasih, saya arigato. Kan yang minta diambilin cowoknya, jadi bukan ya nomor 1. Yang nomor 2, moraimashita yo, saya udah nerima loh, kata ceweknya. Enggak, kan si cowoknya minta tolong diambilin. Nah, berarti jawabannya nomor 3. Si ceweknya bakal nanya nih, dore desu ka? Yang mana ya yang mau diambilin bukunya? Lanjut soal nomor 28. 7番、ジョンさん、
日本語が話せますか ?1、勉強してください。 2、わかりました。 3、少しならできます。 Oke, tadi pertanyaannya apa? Nihongo ga hanasemasu ka? Hanasemasu ini berarti nanyain apa? Bisa ngomong bahasa Jepang nggak? Kalau yang ke satu apakah Benkyou shite kudasai, belajar dong? Kan nanya doang bisa atau enggak, bukannya nomor satu ya, minasan bukan jawabannya. Yang nomor 2, wakarimashita. Oke, saya ngerti. Ngerti apa? Yang ketiga, skoshi nara dekimasu. Jawabannya nomor 3 ini minasan kenapa? Karena dekimasu juga berkaitan dengan kebiasaan. Kaitannya juga kebiasaan. Hanasemasu ka bisa ngomong bahasa Jepang nggak? Skoshi nara dekimasu. Kalau dikit bisa. Minasan, kita udah membahas nih ya 10 sesi ngebahas 99% soal-soal JLPTN 4 yang bakal muncul di pelaksanaan JLPTN 4 nih ya. Mulai dari apa? Pertama mulai dari Mojigoi, Kanji, Kosakata, terus Bumpo, Dokai, sampai yang terakhir Chokai. Gimana Minasan? Udah siap belum untuk ikut JLPT? Udah paham belum materinya? Kalau misalnya masih belum paham, jangan khawatir, kalian bisa ulang video dari awal, tonton terus sampai kalian ingat pola-pola kalimatnya, cara-cara ngejawab dokainya, dan menggunakan chokai atau mendengarkan chokai dan memilih respon yang tepat gitu ya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya Minasan. Mata ne.